balik. Yap, tahan. Mawar sekali lagi tengah sini Mawar. Yap, tahan. Seperti apa sih buat Mawar? Jadi memang aku sudah sempat mendengar cerita para betina pengikut iblis ini dari Parako, dan ketika aku dapat kabar aku dipilih untuk menjadi sumber, pastinya senang banget bisa diberikan kepercayaan ini, tapi sekaligus deg-degan dan merasa apakah aku bisa ya kira-kira memerankan karakter yang sekompleks ini gitu. Dan puji Tuhan aku dipertemukan dengan tim yang sangat solid. Parako juga selalu memberikan masukan, kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada Parako kalau misalnya ada pertanyaan seputar karakter atau seputar filmnya. Terus kita juga setiap karakter, aku, Sari dan juga Asi diberikan musik yang berbeda gitu. Dan Sumi dapat yang kayak musik yang tergesa-gesa gitu, kayak aku ingin berlari gitu. Karakternya seperti apa sih? Sebelum dijawab boleh di posisi duduknya pindah. Boleh. Ya Bang. Kurang enak soalnya ada itu. Oke, lanjut. Karakternya seperti apa sih Mawar? Ini ada kesulitan kah? Tantangan seperti apa? Munduran dikit banget. Nah ya. Karakter Sumi ini sendiri, dia ini tinggal berdua dengan ayahnya yang sedang sakit. Oke. Jadi untuk bertahan hidup dia harus berjualan gulai dengan ya dan dia juga bersekutu dengan iblis karena memang dia anak muda yang masih belum bisa memutuskan sendiri apa yang ingin dia lakukan, apa yang harus dia lakukan gitu, masih membutuhkan orang lain untuk memberikan dia masukan. Ada kejadian-kejadian aneh kah pas syutingnya Di seperti apa? lokasi. Puji Tuhan aku sendiri gak ada mengalami kejadian mistis apa-apa, tapi memang karena latar waktu dari film ini di tahun 1950, jadi memang juga mengambil latar desa, jadi memang atmosfernya bisa dibilang dan suasananya itu berbeda dan cukup membuat kita deg-degan gitu ketika syuting. Nah, untuk make up sendiri nih, kelihatannya kan make upnya berbeda banget ya. Artinya berapa lama sih proses make upnya seorang Mawar? Untuk film Para Betina Pengikut Iblis, proses make up-nya kurang lebih 1 jam. Itu ditangani oleh tim yang luar biasa. Jika kalian nonton ini, kalian luar biasa. Karena memang itu ada beberapa adegan yang make up-nya itu luntur gitu. Kayak adegan di dapur karena membutuhkan tenaga yang sangat banyak, terus juga ruangannya cukup kecil gitu. Jadi memang beberapa kali harus di-retouch, tapi mereka selalu semangat. Jadi berapa jam untuknya? kurang lebih 1 jam. Itu apa ada perubahan-perubahan dari yang di makeup, misalnya harus diapain kulitnya atau? Memang di film ini warna kulitnya lebih gelap, lebih tan gitu. Jadi memang kayak muka, leher, bagian tangan, bagian kaki itu semuanya dikasih foundation warna yang lebih gelap. Tantangannya apa sih kalau buat Mawar sendiri? Karena kan ini film terlihatnya sangat sadis ya. Ya ketika membuka skenario dari halaman pertama sampai akhir semua penuh dengan tantangan ya. Apalagi kayak di film ini aku nggak bertemu dengan banyak orang, tapi bagaimana aku bisa membangun rasa cinta dan juga benci kepada orang itu gitu. Contohnya bapak, terus juga Saber, terus juga pemeran-pemeran lainnya yang aku temuin di film ini. Terus juga banyak sekali adegan-adegan yang tidak aku sangka akan aku mainkan. Ya mungkin kalau kakak tadi udah nonton mungkin tahu adegan yang mana yang dimaksud. Ini film tersadis kamu berarti? Bisa dibilang begitu. Referensi Ada referensi dari mana? dari mana mungkin nonton Film luar. Wah, jadi kalau referensi memang dari awalnya dari musik, tapi juga memang nonton beberapa film thriller, dan karena prosesnya juga sudah 1 tahun yang lalu ya, jadi saya agak-agak Mungkin psikologis kamu gimana sih, kan ini kan filmnya agak sadis ya, menjaganya setelah bermain film ini gitu. Sebelumnya karakter yang ada di film ini adalah fiktif teman-teman, jadi untuk film ini sendiri memang aku sadar penuh kalau di luar adegan aku adalah Mawar, jadi ketika masuk set aku menjadi Sumi gitu. Jadi puji Tuhan tidak ada masalah yang serius juga, dengan tidak ada masalah sama sekali sebenarnya. Berarti nggak ke bawah gitu sampai paling keluar mungkin set. lebih ke gesture-nya ya, karena agak nunduk gitu, kadang-kadang suka lupa gitu kalau udah keluar, tapi kalau yang lain-lain enggak sih.
Mawar jadi ketagihan kah main film? Ini kan film horor kedua ya kalau nggak salah ya? Oh ketiga ya. Ini jadi ketagihan kah? Pasti aku senang banget dikasih kepercayaan untuk memainkan peran ini, dan aku sangat-sangat ingin tahu dengan peran-peran lainnya, tentunya ingin belajar juga. Jadi aku sangat terbuka dengan genre-genre yang lain juga pasti. Dapat pelajaran apa dari karakter Sumi di film ini? Wah, dari Sumi pastinya kamu harus mengambil keputusan sendiri, jangan mudah terhasut, dan pasti selalu ada jalan keluarnya sih. Tapi harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk masuk ke karakter Sumi butuh waktu berapa lama mungkin? Kalau untuk saya menemukan karakter Sumi, maksudnya secara gesture dan juga cara bicaranya, itu 1 hari setelah fitting. Jadi memang ketika saya sudah melihat bajunya, oh kayaknya kalau dimainin kayak gini bisa kali ya Sumi gitu. Karena memang dia lebih, pembawaannya lebih tomboy, lebih ya dia mengikuti gesture bapaknya, cara bapaknya berbicara gitu. Jadi bisa dibilang 1 hari setelah fitting, Mas. Mawar sendiri ketika di lokasi syuting merasa kupingnya itu terngiang-ngiang nggak sih suara teriakan seorang iblis yang diperankan oleh Adipati Dolken? Jadi memang misalnya kita masuk base camp gitu, itu jadi kan memang tim kita juga yang ada di sana, dia gimana ya, kita sama-sama suka niruin sih, walaupun tidak akan bisa sebagus perfect ya. Jadi itu sih terngiang-ngiang saat di base camp. Ya.